Prinsipnya, izinkan saya, beri saya kesempatan. Saya respon dan saya hargai semua pikiran kawan-kawan. Tidak ada yang saya salahkan. Saya potong Pak, kalau sudah saya berikan kesempatan, teman-teman berikan kesempatan, apa yang saya lakukan? Jaminannya apa Pak? Jaminan kan bukan saya sendiri nih. Loh, Pak, saya tuh ngomong sama Bapak karena Bapak menteri, Pak. Ya walaupun menteri, tapi kan ada keterbatasan kewenangan. Sekarang tujuan saya pasti akan sampaikan semua tuntutan kawan-kawan semua. Ya, teman-teman semuanya, akhirnya DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang TNI menjadi undang-undang. Ini Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini direvisi dan banyak sekali pasal-pasal perubahan yang sampai dengan hari ini masih terjadi pro kontra. Bahkan banyak warga masyarakat yang protes menolak adanya revisi undang-undang ini. Kenapa ditolak? Kenapa dengan revisi-revisi yang diajukan ternyata banyak sekali perubahan-perubahan pasal-pasal penting yang mengubah peran TNI di dalam kebangsaan kita ini, sehingga banyak sekali elemen masyarakat termasuk mahasiswa yang kemarin itu sempat berdemo habis-habisan di gedung DPR. Nah, kita akan simak bagaimana unjuk rasa penolakan terhadap rancangan undang-undang TNI ini ya, yang akan direvisi oleh DPR dan ternyata sudah disahkan kemarin hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 20 Maret kemarin DPR sudah mengetuk palu, sudah disahkan padahal masih demo masih. Nah, itu bagaimana? Kita langsung saja simak bagaimana kondisi kemarin saat mahasiswa dan juga para elemen masyarakat berdemo menolak rancangan undang-undang ini yang akhirnya sudah disahkan. Kita simak saja informasinya yang berikut ini. Yang masih senantiasa hadir. Massa sempat menjebol pagar gedung DPR, namun polisi akhirnya berhasil membubarkan massa dengan terus mendorong mundur hingga ke wilayah Gelora Bung Karno. Tidak ada perlawanan yang dilakukan mahasiswa, mereka pun langsung membubarkan diri. Sebelumnya mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi di depan gedung DPR menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang disahkan oleh DPR pada Kamis siang. Yang masih senantiasa hadir dalam aksi kita hari ini. Terkait aksi demonstrasi penolakan pengesahan revisi Undang-Undang TNI, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan siap memberi penjelasan atas kekhawatiran yang ditimbulkan. Ditemui usai rapat paripurna pada Kamis siang, Puan menyebut revisi Undang-Undang TNI sudah disusun sesuai dengan mekanisme yang ada, termasuk mengajak partisipasi pihak terkait. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Kisru penolakan keras revisi Undang-Undang TNI pecah saat aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan menggedor pintu rapat panja di ruang Ruby 1 dan 2 Fairmont Hotel Jakarta Sabtu lalu. Pembahasan RUU TNI di hotel mewah ini dinilai sebagai bentuk dari rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi. Penolakan atas revisi Undang-Undang TNI terus digaungkan Koalisi Masyarakat Sipil dari berbagai jaringan dengan mengeluarkan petisi tolak kembalinya duifungsi melalui revisi Undang-Undang TNI di kantor YLBHI Jakarta Senin 17 Maret. Koalisi ini berkeyakinan revisi RUU TNI tak memiliki urgensi yang membawa TNI ke arah lebih profesional. Aksi serupa pun berlanjut. Sehari jelang paripurna, sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mengeluarkan 3 pesan terkait revisi Undang-Undang TNI. Salah satunya, penempatan jabatan sipil bagi TNI aktif justru akan membunuh demokrasi karena militer memiliki tradisi yang berbeda dengan sipil dalam hal berargumen untuk menemukan solusi. Sejumlah mahasiswa Trisakti melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU TNI di gedung DPR MPR Jakarta Rabu sore. Aksi ini diwarnai penghadangan mobil Menteri Hukum dan anggota Komisi 13 di gerbang Pancasila gedung DPR. Mahasiswa meminta menteri dan anggota Komisi 13 menemuinya untuk mendengarkan aspirasi dan masukan soal RUU TNI.
Prinsipnya, izinkan saya, beri saya kesempatan. Saya respon dan saya hargai semua pikiran kawan-kawan. Tidak ada yang saya salahkan. Saya potong Pak, kalau sudah saya berikan kesempatan, teman-teman memberikan kesempatan, apa realisasi? Jaminannya apa, Pak? Jaminan kan bukan saya sendiri nih. Loh, Pak, saya tuh ngomong sama Bapak karena Bapak menteri, Pak. Ya walaupun menteri, tapi kan ada keterbatasan kewenangan. Sekarang tujuan saya pasti akan sampaikan semua tuntutan kawan-kawan semua. Ya itu tadi teman-teman ya, meskipun sudah ditolak habis-habisan tetapi sudah disahkan gitu ya, atau kebalikannya sudah disahkan tapi tetap ditolak. Nah sebenarnya apa yang menjadikan penolakan dari para masyarakat termasuk mahasiswa dengan adanya rancangan revisi ini, maka peran TNI itu di dalam politik itu semakin banyak ya. Yang awalnya TNI yang aktif itu bisa masuk di dalam jajaran ada 9 lembaga. Sekarang ditambah lagi menjadi 5 kementerian bisa, lembaga bisa, menjadi 14 lembaga yang mereka tidak harus pensiun, tidak harus mengundurkan diri, masih aktif menjadi TNI, bisa masuk ke dalam beberapa badan atau lembaga negara. Nah ini semakin menjadikan TNI bisa memiliki fungsi yang lebih banyak lagi ya. Dwi fungsi TNI kembali diaktifkan, maksudnya seperti itu. Dan ini tentu bagi sebagian pengamat menganggap bahwa akan mengurangi nilai-nilai demokrasi ya, karena apa, badan-badan tersebut akhirnya dikuasai oleh TNI dan dikhawatirkan nanti demokrasi tidak berjalan secara benar begitu. Itu kekhawatiran yang terjadi sehingga warga atau masyarakat melakukan penolakan. Nah beberapa tambahan jabatan yang semestinya diambil oleh masyarakat sipil tapi nanti bisa diisi oleh anggota TNI aktif, diantaranya adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan, kemudian ada Badan Penanggulangan Bencana, kemudian Badan Penanggulangan Terorisme dan Badan Keamanan Laut, juga Kejaksaan. Ya, ini juga dimasuki oleh TNI aktif, bisa dimasuki oleh TNI aktif. Nah, ini teman-teman semuanya beberapa revisi yang sudah disahkan, tetapi apapun itu penolakan masih berjalan dan mudah-mudahan nanti ada solusi ataupun akhirnya menguap dengan sendirinya dan kita harus menerima revisi tersebut. Sudah disahkan, sudah dijalankan. Baik, itu mungkin teman-teman semuanya sekilas informasi terkait dengan bagaimana penolakan dari rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang TNI yang akhirnya sudah disahkan oleh DPR. Saya undur diri, saya mohon pamit. Tetap semangat, selamat berpuasa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi dan inspirasi MOC.